Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya Nike KD15. Gak kerasa KD udah sampai seri ke 15 dan sekarang potongannya jadi pendek. Anda mungkin terakhir kali ngelihat sepatu KD yang pendek adalah KD9, kemudian KD6 dan KD4 yang keren banget. Dan buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, harganya naik 50 ribuan. Jadi sekarang sudah makin tidak terjangkau, tapi tampilannya lebih keren dan tampak lebih sporty. Banyak juga ubahannya. Dan buat Anda yang penasaran apa saja bedanya dengan KD14, saksikan video berikut ini. Oke, kita bisa lihat perbedaan pada sepatu ini terdapat pada bagian traksi, dan traksi herringbone seperti ini telah digantikan dengan traksi yang ke segala arah seperti ini. Traksinya lebih berdecit, tapi saya rasakan lebih kuat traksi dari KD14 untuk di lapangan outdoor. Kemudian bahan atasnya ini mengalami perubahan. Ini lebih tipis meshnya, tapi terlihat lebih keren. Walaupun bisa dibilang kalau KD14 ini tampak lebih elegan dan Anda mungkin bisa menggunakannya keluar ruangan ataupun berpergian, misalnya menggunakan sepatu ini karena tampilannya keren. Sementara kalau ini tampilannya sporty banget, jadi kayaknya nggak cocok buat digunakan ke luar lapangan. Kemudian yang berbeda adalah kalau di versi KD14 memiliki strap untuk menahan kuncian bagian tengah, sementara KD15 memiliki plastik di bagian kanan dan plastik di bagian kiri. Kemudian sepatu ini juga tampak lebih pendek, mungkin bisa menyaingi sepatu seperti Kyrie Low 5 misalnya, ataupun Nike Cosmic Unity. Sementara feel-nya tidak jauh beda. Buat Anda yang membiasakan menggunakan sepatu ini sudah upsize, maka Anda tinggal upsize lagi di sepatu ini. Sementara buat Anda yang memilih true to size, Anda juga bisa memilih sepatu ini dengan ukuran true to size. Namun bantalan tidak memiliki ubahan. Kata Nike, ada sedikit settingan yang diubah sehingga membuat cushion sepatu ini terasa lebih empuk, terutama di bagian heel ketimbang KD14. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba sampai selesai. Oke, jadi itu tadi beberapa perbedaan antara KD15 dengan KD14. Lalu mulai membahas soal traksinya. Dengan ubahan pola yang tampak lebih modern, kini sepatu KD jauh lebih berdecit. Sementara itu, berkat traksinya yang ke segala arah, pengereman lateral jelas lebih baik ketimbang seri sebelumnya. Namun demikian, sepatu ini tidak dilengkapi dengan banyaknya outrigger, sehingga kurang cocok untuk Anda yang suka godek-godek. Kemudian, jika dibandingkan dengan traksi KD14, kami prediksi KD14 memiliki kekuatan yang lebih baik untuk penggunaan outdoor. Karena jika diperhatikan, bahan traksi KD15 terasa lebih lunak. Meski begitu, sepatu ini tetap dapat berhenti maksimal kala dimainkan di lapangan yang bersih. Dan untuk transisi, kami rasa KD15 jauh lebih baik. Untuk traksi, nilai 9. Anda tentu sudah tahu bahwa KD14 merupakan salah satu sepatu basket yang paling empuk yang ada di pasaran. Oleh karena itu, Nike tetap mempertahankan penerapan Air Zoom Strobel pada sepatu ini. Namun ternyata ada beberapa perbedaan yang kami rasakan, di mana pada seri ke-15 ini terasa sedikit lebih padat dan tidak seempuk KD14 secara keseluruhan. Kami sudah mencobanya sebanyak 4 kali dan memang benar-benar lebih empuk KD14. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya pada bantalan sepatu ini. Karena dengan begitu, kami merasa KD15 memiliki core feel yang jauh lebih baik. Terasa begitu menempel dengan baik berkat penerapan strobel dan busa yang tidak terlalu tebal. Sementara busa kuslon di area tumit kami rasa sangat empuk. Ini bahkan lebih empuk dari penerapan pada seri ke-14. Dan kami benar-benar menyukai keempukan pada bagian tersebut karena membuat impact protectionnya jadi jauh lebih baik. Dan dengan demikian, untuk para pemain eksplosif, Anda akan tetap nyaman saat mendarat. Oh iya, penerapan bantalan pada sepatu ini juga terasa stabil dan tidak menghadirkan bobot yang terlampau berat.
sehingga kami lebih nyaman ketika menggunakannya dalam berlarian ketimbang model sebelumnya. Untuk itu, nilai 9,5 untuk bantalan. Ya, bagi yang tertarik untuk membeli KD15, mungkin Anda misalnya membeli secara online dan tidak sempat mencoba di toko, saya sarankan Anda untuk memilih upsize sedikit ataupun bisa memilih true to size. Ban atasnya ini cukup lentur dan buat Anda yang karakter kakinya ramping, mungkin saja bisa memilih true to size. Oke, jadi pilihan true to size ataupun upsize sedikit adalah pilihan yang tepat untuk membeli Nike KD15. Bahan atas sepatu ini terasa premium, memang tidak menggunakan tenun leno seperti Jordan 36. Namun mesh bertumpuk pada sepatu ini membuatnya cukup kuat sekaligus berkelas. Kami juga merasa nyaman sejak awal penggunaan dan untungnya lagi ruang bagian depan terasa sedikit lebih lebar ketimbang KD14. Pada area depan, mesh juga diperkuat dengan fuse material untuk membuat bahan depan tidak over fleksibel sehingga akan lebih aman saat Anda bergerak. Berlanjut ke bagian belakang, kami menemukan tekstil yang cukup bersih, licin, dan memiliki corak yang menarik. Sayangnya kami kurang menyukai desain bagian belakang, mengingatkan kami terhadap Cosmic Unity yang gampang lepas. Kemudian, bagian lidah juga memiliki banyak ventilasi. Seperti BBJ, membuat penggunanya tidak mudah kepanasan meski menggunakan kaos kaki tebal dan bermain di cuaca panas. Lalu di ujung lidah, porsinya nampak mirip dengan model sebelumnya. Hanya ada perbedaan tulisan antara sepatu bagian kanan dan kiri. Berlanjut ke bagian collar dan padding-padding. Kami melihat begitu tebal. Padding-padding ini juga begitu empuk sehingga membuat pergelangan tidak sakit walaupun tali diikat dengan kencang. Secara keseluruhan, nilai 9 untuk bahan atas. Wow, meskipun pendek, kuncian di pergelangan terasa mengasihkan. Padahal dengan bentuk yang seperti Cosmic Unity membuat kami sempat tidak yakin bahwa sepatu ini memiliki kuncian pergelangan yang bagus. Kehadiran padding yang tebal dan sedikit rumah tumit mampu membuat slip minim sekali. Apalagi saat Anda mengikat tali dengan kencang, tumit Anda terasa didesak ke bawah dan terasa aman ketika bermanuver. Kemudian, hilangnya strap di seri sebelumnya digantikan dengan plastik yang cukup kokoh untuk menopang tali. Ada dua plastik yang secara langsung dihubungkan dengan lubang tali dan keduanya menciptakan kombinasi yang baik karena bisa mengunci dengan sempurna pada area depan dan juga tengah. Selain itu, fuse material di depan juga ada sedikit fungsinya. Jari kaki jadi tidak mudah bergerak dan hal ini menghindari kaki terkilir kala pendaratan tidak stabil. Kemudian, Anda dihadiahi shank plate dengan banyaknya lubang ventilasi. Kekuatan plat ini juga sangat kokoh sehingga membantu kaki mendarat dengan sempurna. Lalu, fungsi lubang-lubang pada bagian plat tersebut membuat telapak tidak mudah kepanasan. Hal ini tentu akan membuat sepatu tetap nyaman meski digunakan dalam waktu yang cukup lama. Secara keseluruhan, kami mencintai sepatu berpotongan pendek dengan kuncian yang bagus. Ditambah keempukan sepatu ini membuatnya nyaris sempurna. Sayangnya Nike menaikkan harga jualnya sehingga tentu akan menyulitkan sebagian kalangan untuk membeli KD15. Nilai 9,5 untuk kuncian. Oke bowlers, jadi kesimpulannya KD15 ini menambah deretan sepatu basket pendek yang bagus yang ada di tanah air saat ini. Anda mungkin sekarang lagi bingung ingin membeli KD15, Curry 9 ataupun Kyrie Low 5. Sepatu ini menawarkan cushion yang jauh lebih bagus daripada Kyrie 5. Kemudian traksinya juga yang bagus banget sekarang, berdecit juga, dan Anda buat yang suka lari-larian sekarang lebih nyaman menggunakan sepatu ini karena lebih pendek ketimbang versi yang KD14 seperti ini.
Dan saya menyukai sepatu ini karena tidak neko-neko, bahannya juga tidak membutuhkan waktu break-in. Sayangnya sekarang harganya cukup mahal, 2,3 jutaan, dan ada bagian yang saya tidak suka. Ini seperti aneh gitu ya, bentuk-bentuk yang kayak Cosmic Unity gini. Tapi nggak apa-apa, itu bukan masalah. Dan saya memberikan nilai sepatu ini adalah 9,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao.